Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan dan selamat menonton video-video reaction yang saya upload di channel ini. So guys, kepada anda yang berada di luar sana saya doakan agar sentiasa berada dalam keadaan sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbul alamin. So guys, isu kali ini yang saya react adalah terkait dengan penggunaan bahasa di ASEAN. Jadi dalam beberapa minggu inilah saya nampak telah viral di mana Malaysia mengusulkan bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa ASEAN, dan ini mendapat banyak komen-komen daripada Malaysia dan juga Indonesia di mana ada pro dan kontra. So di sini saya terjumpa satu video yang mungkin rakan-rakan di sana sama ada di Malaysia, di Indonesia yang boleh memahami ya. Ini video ini dasar ataupun asas. Tajuknya adalah tolak bahasa Melayu. Bahasa Indonesia siap menjadi bahasa rasmi ASEAN. Jadi apakah dia punya justifikasi kenapa bahasa Indonesia yang siap untuk dijadikan bahasa rasmi ASEAN berbanding dengan bahasa Melayu? Jadi ayo kita semak video ini. Mungkin ada rakan-rakan daripada Malaysia juga yang belum mengetahui. Jadi sama-sama kita berkongsi info ini. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Basten Sebo. Kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support juga channel Basten Sebo ini dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum lagi subscribe channelnya, bolehlah subscribe. So guys, ayo kita semak untuk menambah kita punya pengetahuan, dan saya pun mau melihatnya apakah justifikasi dan juga cocoknya ataupun logiknya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi ASEAN dibandingkan dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi yuk kita semak video ini sama-sama. Jom. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Basten Sebo. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau melanjutkan lagi penjelasan saya. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi ASEAN. Kita harus mendukung upaya dari Kemendikbud, Menteri Nadiem yang saat ini tengah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Walaupun tengah ada upaya atau perjuangan dari Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang kemarin berusaha mengunjungi beberapa negara ya di kawasan ASEAN. Perdana Menteri dari Malaysia ini ingin agar bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Ini ceritanya Perdana Menteri katanya telah mengunjungi beberapa negara untuk mempromosikan bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa ASEAN ya. Jadi ayo kita lanjut lagi guys. Masyarakat Indonesia sendiri jelas kita menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kenapa? Karena bahasa Melayu, mohon maaf ya kepada saudara-saudari di Malaysia. Ya, tidak apa. Ini kita berkongsi sebenarnya. Komen-komen macam inilah pendapat dan pandangan-pandangan seumpama ini harus kita berkongsi ya, untuk supaya kita tidak ada salah paham dan juga mungkin ada yang tidak mengetahui info-info daripada luar. Jadi inilah peranan media sebenarnya, berkongsi tentang perkara-perkara yang logik dan juga sesuai untuk kita punya maklumat ya. Oke, ayo. Bagi kita di Indonesia, bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah dan kedengarannya juga aneh. Contohnya seperti video berikut ini. Afternoon. Selamat siang. Ini. Selamat tengah hari. Selamat siang kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia, selamat tengah hari. Universitas. University. Oke, ini yang sebelah sini ini orang Indonesia. Yang perempuan ini orang Malaysia ya, warga negara Malaysia dengan warga negara Indonesia. Inilah perkataan-perkataan yang perbezaan ya, perbezaan maksud yang sama tapi lain lain sebutan. Begitu. Yuk. Fakultas. Fakulti. Just CY2CI. Kereta. Mobil. Kereta. Kalau kami di Malaysia, mobil tu macam telefon guys. Ini mobil phone ya. Ini telepon.
Kalau di apa? Indonesia dia sebut mobil. Oke, kalau di Malaysia kereta. Oke. Di Malaysia kereta. Tas. Tas apa? Beg tangan. Ransel. Bag. 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 Chair. Kursi. Kursi. Kerusi. Kursi. Kerusi. 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 Oh, Kerusi. kerusi. Oh, Telepon apa nih? Normal conversation we just call handphone or for short HP. Telefon bimbit. Telepon. Telefon bimbit. Telepon bimbit. Telepon bimbit. Mobil phone. Boleh juga mobil phone dengan telepon bimbit. Kalau Indonesia, HP ya, HP. Phone. Phone. Basketball. Basketball. Basket. Bola basket. Bola basket. Bola keranjang. Bola keranjang. Oh, bicycle. Sepeda. Basikal. City. Kota. Kota. Bandar. Kota. Bandar. Bandar. Company. Oh, company. Perusahaan. Syarikat. Department. Departemen. Jabatan. Hospital. Oh, rumah sakit. Rumah sakit. Hospital. Hospital. And clinic for the smaller one. Oh, international. Oke. Internasional. Antarabangsa. Oh, 8. 8. 8. Oh, ini yang selalu saya dengar 8. Kalau di tempat saya, guys, saya selalu terjumpa ini perkataan 8 sebab bila berurus niaga ya. Kalau saya di Tawau, guys. Jadi perkataan-perkataan ini memang selalu saya dengar, guys, di tempat saya nih. Oh, 8. Emergency. Kecemasan. Darurat. Darurat atau ruangan darurat. Kecemasan. 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 Shopping mall. I usually call it mall. Oh, we can call it mall or pusat perbelanjaan, something like that. Pusat membeli belah. Pasar raya. Oke, setelah teman-teman semua menyimak video tersebut, Jadi itu tadi perkataan yang berbeza tapi maksud yang sama. Itu antara dua ya, Malaysia dengan Indonesia ataupun bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. So kita tengok, saya mau tahu ini apa ulasan ini Pasten Sebo. Jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada beberapa kosakata yang kalau kita dengar itu aneh. Dan sekali lagi yang seperti saya katakan di awal tadi, kenapa dari Indonesia tidak setuju penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN? Karena bahasa Melayu itu bagi kita itu merupakan bahasa daerah. Tidak dapat kita pungkiri juga, harus kita akui bahwa bahasa Indonesia itu asal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Melayu Malaysia ya. Kita juga ada ras Melayu di Sumatera, Kalimantan. Ya kalau di Indonesia bahasa Melayu itu disejajarkan dengan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya. Jadi kalau mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN digunakan di forum-forum resmi internasional seperti itu, maka itu sama halnya kita menggunakan bahasa Sunda di forum resmi internasional. Tidak apa-apa kalau bahasa daerah diangkat dalam rangka sebagai ragam seni atau event seni atau budaya. Tetapi kalau forumnya adalah komunikasi secara internasional, forum resmi untuk digunakan sebagai bahasa resmi, itu menurut saya lebih layak dan lebih pantas adalah bahasa Indonesia. Video kemarin yang sudah saya buatkan kemudian memunculkan beragam komentar dari para netizen. Di situ saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Jadi ternyata ada netizen yang sudah tinggal di Malaysia. Mereka mengaku bahwa di Malaysia itu tidak digunakan secara merata bahasa Melayu. Ada beberapa daerah yang masih mempertahankan bahasa Melayu asli seperti di Sabah. Sedangkan Sabah itu saya punya negeri ya, guys. Sabah Maju Jaya. lainnya itu sudah campur-campur. Betul. Di Malaysia itu bahasa Melayu, tapi lebih banyak penggunaannya dicampur dengan aksen bahasa Inggris. Lalu ada bahasa India dan juga ada bahasa Cina di situ. Jadi penggunaannya tidak merata di Malaysia. Betul. Ada beberapa pernyataan dari netizen juga yang mengatakan bahwa ternyata di Malaysia mereka lebih gede atau lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Melayu. Jadi kalau dalam negeri saja bahasa Melayu tidak digunakan secara merata, bagaimana mungkin bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa resmi ASEAN?
Ini bukan Betul ya, betul juga apa yang dikatakan oleh Bastian Seboy ini. Saya sependapat dengan dia, walaupun saya tinggal di Malaysia ya. Di sini guys, orang-orang di Malaysia nih ya, sungguh pun bahasa Melayu tu dia dinamakan di sini Tanah Melayu. Tetapi masih ada lagi ya guys, segelintir masyarakat warga negara yang tidak boleh bercakap bahasa Melayu dengan lancar guys. Berbeza dengan Indonesia yang saya tengok, di mana semua rakyat Indonesia itu mampu untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Sedikit lagi guys, sedikit. berarti Saya mendengar info. saya mau merendahkan bahasa Melayu, tidak ya. Saya tidak Iya, merendahkan iya, bahasa paham. Melayu. Saya mengakui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tetapi kalau Saya untuk paham. dijadikan bahasa resmi internasional atau bahasa resmi untuk komunikasi hubungan bilateral antar negara, menurut saya kalau itu harus dipakai salah satu bahasa di ASEAN, bahasa Indonesia yang lebih pantas untuk digunakan. Ada 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Yang pertama, Oke. bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu tidak. Contohnya bisa kita lihat di Netflix. Itu digunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Betul guys, kalau macam tengok di Google ataupun di telefon ataupun di bagian Google lah yang saya tengok, bila mencari pilihan bahasa Melayu itu jarang ditemui guys, tetapi bahasa Indonesia ada masuk guys. Okey. Lalu yang ketiga, jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi ini momen yang tepat kita menjadikan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN. Jadi kalau di ASEAN saja bahasa Indonesia tidak digunakan, malah digunakan bahasa Melayu, bagaimana kita mau melangkah secara internasional? Lalu yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Ini baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keenam, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Lalu yang ketujuh, terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Lalu yang kedelapan, pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika Eropa, Asia Tenggara, dan Asia-Pasifik. Lalu yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Lalu yang ke-10, tingkat kesalingpahaman mutual intelligibility bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Jadi itu 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN. Oke. Jadi guys, yang diterangkan tadi itu adalah perkara-perkara ataupun 10 alasan kenapa Indonesia ataupun bahasa Indonesia itu lebih sesuai dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Apa yang dikatakan itu saya amat bersetuju lah guys. Saya sungguh pun daripada Malaysia ya mengamalkan bahasa Melayu. Tetapi apabila kita tengok di peringkat yang lebih luas lagi guys, kita tengok dari sudut dia punya komuniti yang menggunakan bahasa Indonesia itu berapa jumlahnya. Jadi kalau tengok Indonesia dia punya penduduk sejak pun 280 juta sehingga 320 juta ya. Yang terbaru saya nampak 320 juta jiwa ya ataupun penduduk. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu di Indonesia sejak sudah 320 juta. Manakala sebanyak 47 negara lagi yang mempelajari bahasa Indonesia itu di seluruh negara. Jadi ini menunjukkan bahasa Indonesia itu adalah lebih popular digunakan pakai berbanding dengan bahasa Melayu. Dan saya sendiri akui bahasa Melayu di Malaysia ni
masih ramai lagi yang mencampur adukan dengan bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Melayu itu adalah bahasa pengantar rasmi kita di Malaysia, tetapi masih ada juga golongan ataupun sebahagian masyarakat ataupun warga negara Malaysia yang tidak mengambil berat tentang bahasa Melayu ini, dan mereka lebih suka mencampur adukan bahasa itu dengan bahasa Inggris, ya, Melayu dengan Inggris, lepas tu dengan komuniti ikutlah komunitinya, seperti kaum Cina dengan dia punya bahasa Cina, dengan kaum India dia punya bahasa India ataupun Tamil, ya. Jadi ini bukan kita katakan tidak baik, tetapi yang kita mau adalah contoh bagaimana Indonesia itu membentuk negaranya dengan menyatukan masyarakat warga negara Indonesia itu hanya dengan menggunakan bahasa, maka Indonesia itu dapat bersatu, guys. Jadi itu yang sebenarnya saya sebenarnya menyokong sebenarnya apa yang dikatakan oleh Basten Seboni, ya. Dan kalaupun ditengok, ya, zaman pemerintahan dulu ada juga usaha untuk menyatukan bahasa ini dengan wujudnya perkataan satu Malaysia, tetapi dia macam di tengah jalan saja, tidak berhasil sepenuhnya. Tapi apapun kita harus terima lah, ya. Dan saya sebagai warga negara Malaysia dengan rendah hati menerima apa yang dikatakan oleh orang Indonesia bahwa bahasa Indonesia itu adalah lebih layak digunakan pakai sebagai bahasa ASEAN. So guys, itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, dan kepada kalian yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian tuh? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi salam silaturahim, salam kerumpun, dan salam persaudaraan daripada saya, guys, untuk kalian semua walau di mana juga Anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.